Saya mulai materi yang kemarin sempat nggak keburu. Ini kemarin sampai sini. Kemarin sampai perhitungan peramalan. Selanjutnya kita akan menghitung akurasi peramalan dari metode smoothing. Jadi ada 3 alat ukur yang akan kita gunakan, yaitu ada MAD, MSE, dan MEP. Yang pertama adalah MAD. Ini adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kenyataan. MAD ini dirumuskan oleh Heiser dan Renner. Heiser dan Renner ini mengemukakan rumus MAD, yaitu A, penjualan kenyataan dikurangi dengan FF itu forecast ya, atau peramalan pada waktu tersebut dibagi N, atau jumlah periode yang sedang kita hitung. Nanti dijumlahkan karena ini ada sigma. Nah, untuk pengisiannya, ini adalah tabelnya, dan saya memindahkan beberapa perhitungan yang kemarin kita hitung ya. Di sini ada yang dengan alfa 0,1, dengan alfa 0,5, dan 0,9. Jadi ada 3. Nah, kita akan memasukkannya ke dalam tabel ini yang masih kosong. Kita masukkan dulu penjualan aktual. Saya coba ya, kalau pakai pen apakah tetap rapi. Di sini ada penjualan ini ya, penjualan cup. Yang ini adalah penjualan aktual. Jadi akan kita tulis untuk 2000 periodenya hanya yang memiliki ramalan, yaitu 2019 dan 2020. Kita masukkan dari 65224 di sini. 65, oh lumayan. 224. Kemudian yang kedua 153 979. Kemudian untuk 2020 94 555 dan periode 2 2020 102 417. Kemudian kita tulis untuk peramalan dengan alfa 0,1 kita tuliskan 55420 55420, kemudian 56.400, kemudian periode 2020 66.158, dan periode yang kedua 69.098. Nah, untuk rumus MAD ini adalah aktual dikurangi forecast dibagi N. Untuk dibagi N-nya nanti di bawah sekarang. Untuk yang pengisian MAD ini cukup dengan mengurangi saja. Jadi aktual dikurangi forecast. 65.224 dikurangi 55.420. Karena sudah dihitung ya. Kalian juga boleh hitung sendiri untuk memastikan, tapi agar lebih cepat saya sudah menghitungnya. Itu nilainya adalah 9.804. Kemudian yang kedua ini 153.979 dikurangi 56.400. Hasilnya adalah 97.579. Yang ini 94.555 dikurang 66.158. 28.397. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi mandiri. Intinya sih dikurangi antara aktual dikurangi forecast. Kemudian ini 33.319. Kemudian ini semuanya dijumlahkan. 9.804 tambah 97.000 dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 169.099. Nah, kalau sudah ada jumlahnya, ini kan sigma ya. Kalau sudah dapat sigma AT min VT, tinggal dibagi N. N-nya ada 4 ya. Jadi ada 2 semester. Jadi ada 4 semester
ada 4 semester ya. Jadi dibagi 4. Jadi 169.099 dibagi 4. 42.274,75 ya. Saya bulatkan jadi 275. Gini. Kemudian selanjutnya untuk peramalan yang alfa 0,5 masukkan. Yang ini ya, yang kedua. Peramalan. Jadi masukkan peramalannya saja. Kita masukkan untuk 2019 di semester 1 58.035, 61.629, 107.804, dan 101.179. Kemudian kita akan menghitung MAD-nya sama seperti sebelumnya, yaitu rumusnya penjualan aktual dikurangi forecast, penjualan forecast. Nah, tapi yang digunakan adalah yang alfa 0,5. Jadi 65.224 dikurangi 58.035. 65.224 dikurangi 58.035. 7.189. 7.189. Ini juga sama, 153.179 dikurangi 61.000 sekian, hasilnya adalah 93.000. Bentar, kurang jelas, saya hitung aja sendiri. 153.979 dikurangi 61.629. Waalaikumsalam. 92 ya. Waalaikumsalam. Ya, saya hapus dulu ya. 92. Yang Bu Rica yang itu. Nah, yang depan kamu itu. Ya. 92.350. Ya. Kemudian yang ketiga, 94.555 dikurangi 107.804. Nggak apa-apa negatif juga ya, karena kita ngitung selisihnya aja. Jadi kita tulis tanpa minus. 94.555 dikurangi 107.804. 13.000 ya. 13.249. Karena ini yang kita cari selisih antara perbedaan aktual dan peramalan. Jadi negatif juga tidak apa-apa. Di sini ya, nggak usah ditulis. Terus 102.000 dikurangi 101.179. Hasilnya 1.238. Kemudian semuanya ini dijumlahkan ya, 7.000, 92.000, 13.000, dan 1.000 dijumlahkan menjadi 114.026. Kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ini hanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4, jadi 28.507. Kemudian satu lagi, yang 0,9 kita masukkan peramalannya. 60, 650, 64.766, kemudian 145.057, dan 99.605. Nah, kemudian sama seperti tadi MAD 65.000 dikurangi 60.000, yaitu adalah 4.574. Kemudian 153.000 dikurangi 64.766, 89.213. Kemudian 94.000 kurangi 145, yaitu adalah 50.502. Kemudian 102.417 dikurangi 99.605, 2.812. Nanti ini semuanya dijumlahkan, kemudian jumlahnya adalah 147.101 dibagi 4, 36.775.
Nah, kemudian kita bisa lihat ya, dari nilai ini yang paling kecil adalah yang MAD 0,5. Adapun nilai terkecilnya bisa kita lihat nih. Ini ya, yang paling kecil di semua nilai MAD, mana nih kursornya? Warna merah. Tak. Warna biru. Oke. Nih, yang paling kecil di nilai MAD, ya, MAD 0,1, 0,5, 0,9, itu di sini ya, 1000. Nah, ini kecil banget. Selisihnya cuma 1000. Oh, sini aja. Masukin. Yuk. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat dilihat bahwa peramalan mean absolute deviation MAD ini yang menggunakan single exponential smoothing diketahui nilai error terkecil adalah pada nilai alfa 0,5 yaitu sebesar 1238. Nah, ini yang rapihnya ya. Kalau ini kan terlalu ujuk-ujuk gitu. Ini yang nilai kita hitung tadi. Jadi sama aja ini dan ini. Oke, setelah MAD, kita akan menghitung cara MSE atau mean square error. Kalau ini, itu dikuadratkan si jumlah kesalahannya. Oke, rumusnya sama, masih dari Heiser-Render, yaitu aktual kurangi forecast, tapi nah dikuadratkan dulu, baru dibagi N. Oke, datanya, tabelnya sama seperti yang tadi, hanya saja ini MSE judulnya, MSE kuadrat. Kalau yang tadi kan MAD di sininya. Sorry, nggak ada ini ya, dasarnya. Nah, ini MAD kan. Kalau ini MSE kuadrat. Untuk penjualan aktual tetap sama, karena masih menggunakan soal yang sama, kita mungkin akan tulis lagi ya. Untuk dari 2019, 65.224. Kemudian penjualan di semester 2-nya 153.979, kemudian 94.505 dan 102.417. Ini nilai aktual ya. Kemudian kita nulis nilai peramalan. Sama seperti tadi, peramalannya kita tulis. Peramalan dari alfa 0,1 55.420 kita tulis lagi ya. Jadi seluruh nilai, saya kira nggak pada masuk. Emang kalian nggak pada ada kuliah kah? 55.420, 56.400, kemudian 66.158, dan yang keduanya 69.000 ya. 69.098. Oke, sekarang nilai MSE-nya ya. Jadi selisih 65.224 dikurangi 55.420, kalian boleh hitung sendiri ya pakai kalkulator. 65.224 dikurangi 55.420, 9.804 ya. Dikuadratkan 9804. Oh, tapi karena ini dalam 00 ya, dalam 3 angka di belakangnya, jadi kan hasilnya sebenarnya 96.118.416 ya. Nah, 3 angka yang ini kita tidak bawa kepanjangan. Toh ini dalam ribu. Dalam ribu itu kan ada 3 angka ya. Ada 3 angka yang tidak kita harus masukkan ke sini gitu. Tapi tidak mengurangi esensinya. Jadi kita cuma 96.118. 416-nya kita tidak bawa karena di sininya dalam ribu, disingkat lah istilahnya. Itu. Ya, jadi yang 3 angka di belakangnya nggak akan kita bawa karena sudah dalam ribu rupiah. Kemudian ini juga sama, 153
979, 979. Salah. 153.979 dikurangi 56.400, 97.579 ya, dikuadratkan. 9521. Bentar. Atau kita masukin semua aja ya? Kita masukin semua aja kali ya. Yang ini nih. Tapi nanti nggak akan muat. Oh, bentar. Atau saya hapus aja deh. Agar lebih akurat mungkin ya. Kita agak ini. Nggak jadi. Kita tulis semuanya aja. 96 biar lebih akurat. 416. Jadi kita nggak usah pakai ini lah. Terus 153. Tapi kepanjangan juga sih. Bener deh, kayak tadi aja. Nah, gini aja deh. 96. Bener-bener. Nggak jadi ya. Kembali ke awal. Kita tetap pakai pembulatannya. Nggak apa-apalah. Harusnya sih nggak usah ya, tapi oke. Kemudian yang ini 153.979 dikurangi 56.400, hasilnya 97.579 ya. Kemudian dikuadratkan, hasilnya 9 juta. Seperti biasa, 3 angka di belakangnya nggak kita bawa, 9521661 berarti ya. Kalian sambil ngitung di kalkulator ya, jadi apa yang saya bicarakan nih. Kemudian 94.555 dikurangi 66158. 28397 ya. 28397. 806 389. Satu lagi 102.417 dikurangi 69.098. 33.319 dikuadratkan sejuta ya. 110.155. Nah, jadi dalam perhitungan MSE ini 3 angkanya kita bulatkan ya. Kita ilangin di penulisan ini. Karena dia ada di pembulatan ini dalam ribu. Oke, next ya, peramalan 0,5. Kita tulis lagi 58, 035, 61.629, 107, 804, 101, 179. Sama seperti tadi, kita kurangi lalu kuadratkan. 65.224 dikurangi 58.035 dikuadratkan. Dan ambil dan tinggalkan 3 angka lainnya. Hasilnya 51.681. Kemudian 1 sama 3 dikurangi 61.000, hasilnya adalah, kemudian dikuadratkan 8.528.522. Oh iya, yang kedua ini ya, yang agak panjang. Karena jauh antara aktual dan forecast-nya. Oke, kemudian 94.555 dikurangi 107.804, kemudian dikuadratkan. Hasilnya 175.536. Dan satu lagi 102.417 dikurangi 101.179 dikuadratkan. Nah, ini agak kecil ya, 1.532. Saya lupa. Ini dijumlahin dulu ya. Oh, nggak apa-apa deh. Nanggung. Dikit lagi. Kita beresin ini dulu. 0,9. Kita masukin yang peramalan ya. 60.650
64.766, kemudian 145.057, dan 99.605. Kemudian dikurangi dan dikuadratkan. 65.224 dikurangi 60.650. Oke, kemudian dikuadratkan. 20.921. 153.979 dikurangi 64.766 dikuadratkan. Ini agak gede ya. 7, 9, 5, 8, 9, 5, 9. Oh, offside ya. Cari garis. Kemudian 94.555 dikurangi 145.057 dikali. Waduh, saya ada zoom. Bentar. 2.550.452. Kemudian 102.417 dikurangi 99.605 dan dikuadratkan. 7.907. Oke, kalau sudah dijumlahkan. 96.118 tambah 9.521.661 tambah 806 sekian tambah 1.000.000 sekian. Hasilnya adalah 11.534.323. Dibagi 4. 2.883.580. Oke, yang satu lagi. Caranya boleh kayak tadi saya langsung ya, yang metode MED. Kalau metode ini saya ngitungnya sampai ujung dulu baru ada jumlah-jumlahin ya. Nggak ada masalah. 51.000 tambah 8 juta sekian, tambah 175.000 sekian, tambah 1.500. Hasilnya lebih kecil ya, 8.757.271. Oke, kemudian dibagi 4. 2.189.317. Oke, kemudian yang ini 20.000 sekian, tambah 7 juta sekian, tambah 2.500.000 sekian, tambah 7.000. Hasilnya 10.537.609 dibagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Hasilnya 2.634.402. Kita lihat nilai MSI yang paling kecil ada di mana? Warna merah. Di sini ya, tetap dari sini MSE yang ini, MSE yang ini. Nah, yang paling kecil di sini ya, yang punyanya alfa 0,5 dengan nilai MSI-nya sebesar 1.532. 000. Nah, next, satu lagi ya. Sebentar. Kemudian satu lagi, ini adalah metode MAPE ya. Ini adalah bahasa Indonesianya rata-rata presentasi kesalahan absolut. MAP ini lebih berarti membandingkan MED. Karena MAP ini menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan. Oke, ini map-nya masih dengan rumus dari Hazard dan Render. Kalau ini menggunakan persentase ya. Nah, sama tabelnya, cuman diganti atasnya. Kalau yang ini map, kalau ini map, ini map. Oke, kita mulai untuk mengisinya. 2019 kita isi dulu penjualan aktualnya. Lihat saja di sini ya. Di samping kanan saya sudah tuliskan, sudah
simpan ya hasil perhitungan kemarin. 61.304, 65.224, dan 153.979. Kemudian alfa 0,1-nya dituliskan, ya peramalan di alfa 0,1 yang ini kita masukkan 55.420, yang ini 56.400, yang ini 66.158, dan 69.098. Nah, yang map ini agak lebih rumit, jadi tidak hanya mengurangi actual kurangi forecast ya, tapi kalau dalam map ini adalah actual kurangi forecast dibagi actual gitu. Jadi aktualnya 54.767 dikurangi peramalan forecast 55.420 dibagi 54.767. Oke, misal saya kasih contoh di sini ya. Map 0,1%. Itu adalah 54.767 dikurangi 55.420 dibagi 54.767. Hasilnya adalah 0,1503. Yang ini juga sama ya. Actual kurangi forecast dibagi actual, yaitu 0,337. Ini juga sama, 65.000 sekian dikurangi 66.000 sekian dibagi 65.000. Hasilnya adalah 0,3003. Dan yang ini juga sama, 193.000. Sorry. Saya ada salah. Astagfirullahaladzim, bentar. Ini forecast 0,5 ya. Saya salah nulis. Bentar, benar nggak? 69. Ya, nggak bisa di ini. Benar-benar, astagfirullah. Benar ya, ini ya. Saya salah nulis ininya ya. Oh, astagfirullah, sorry ya. Saya malah nulisnya dari 2018. Kita pause dulu. Nggak usah lah. Lanjut aja. Agak error ya. Kita lihat 2019-nya dari 65.000. Aduh, udah pada masuk Zoom saya ada matkul lain, bentar. Masuk jam 10. Oke, 65.224, kemudian 153.979, kemudian 94.555, 102.417. Ntar saya cek, saya takut salah ya, jangan-jangan tadi. Oh, benar. Oke, kemudian kita masukkan peramalannya, 55.420, kemudian 56.400, 66.158, dan 69.098. Kemudian tadi ya, actual kurang forecast bagi actual. 65.000 di 224 dikurangi 55.420 dibagi 65.224. Ini ya contohnya. Berarti ini saya salah. 6.
Nah, 224 dikurangi 55.420 dibagi. Oke, ini contohnya ya. Dan hasilnya adalah 0,1503. Saya salah masukin ya. Kemudian yang ini 153.979 dikurangi 56.400 dibagi 153.979. Hasilnya adalah 0,6337. Next, 94.555 dikurangi 66.198 dibagi actual. Hasilnya 0. Ush. Mepet banget. 0,3003. Dan satu lagi 0,3253. Ini dijumlahkan, atau nanti aja kali ya. Ini kita ke sini dulu aja. Kemudian kita tulis peramalan di 0,5%. Di 0,5. Kita masukkan ya peramalannya. 58.035, kemudian 61.629, 107, 804, 101, 179. Mapnya sama, actual kurang forecast per actual 65.000 dikurangi 58.000 dibagi 65.000. Hasilnya adalah 0,1102. Kemudian ini 0,5997. Kemudian ini 0,1401 dan 102 dikurangi 101.000 dibagi 102.000 sekian, misalnya 0,0120. Dan peramalan satu lagi yang 0,9 kita masukkan ya, yang ini yang 60.000. Kita masukkan semuanya, 60.650, kemudian 64.766, kemudian 145.057 dan 99.605. Di sama rumusnya, 65.224 dikurangi 60.650 dibagi 65.224. Hasilnya adalah 0,0701. KKN. Monev. Kayaknya mah pada Monev. Ke Manonjaya gitu Pak Iki mah. Bulisi sama siapa ya? Nggak tahu Om. Tapi Monev dah pada Monev. Ya, 0,5793 0,5341 dan 0,0274. Oke, kalau sudah terisi, kita jumlahkan, yaitu 0,1503 tambah 0,6337 tambah 0,3003 tambah 0,3253. Ya, hasilnya 1,4096 dibagi 4. Sama ya, karena N-nya 4. Jadi 0,3524. Ini juga sama, dijumlahkan. 0,1102 tambah 0,5997 tambah 0,1401 tambah 0,0120 hasilnya 0,862 dibagi 4 0,2155 dan ini juga dijumlahkan ya mapnya 1,2109 dibagi 4 0,3027. Nah kita analisis ya 27. Kita analisis mana yang mapnya mengandung nilai terkecil. Nah, di sini sama ya, seperti tempat yang tadi, yaitu di sini. 0,0120. Kan di sini kita cek, kita scan ya. Nah,
ini lebih kecil 0,0120 dan ada pada alfa 0,5. Nah, berdasarkan perhitungan lab yang kita hitung, yaitu menggunakan metode single exponential smoothing, diketahui nilai error terkecil pada alfa 0,5 yaitu sebesar 0,0120. Gitu. Jadi dengan alfa ini ya bisa diketahui. Dengan alfa ini ternyata lebih tepat ramalannya gitu dengan alfa 0,5. Begitu saja, sampai sini aja sepertinya untuk materi yang akan saya bahas hari ini. Saya takut. Oh enggak. Jadi UTS-nya sampai sini aja ya, sampai metode map. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan baik di grup atau mau di grup aja sih. Karena kalau di komen takutnya saya nggak up to date dengan YouTube, nggak di nggak dipantau gitu lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, apakah ada orangnya di sini? Oh, Dea, silakan boleh Dea kita live ya. Terima kasih.